dari aplikasi Visual Studio Code dari Tkinter yang kita sudah buat. Gimana beranggotakan kelompok yaitu ada 4 orang, di mana saya sendiri Widya Granita Meharani dengan NIM 23. Saya Satria Panji Wirayuda dengan NIM 30. Saya Nesya Mela dengan NIM 32. Saya Komang Triadi Amedio Lidi Putra dengan NIM 39. Di sini Saudara Nesya akan memaparkan apa itu skala MOS. Baiklah, dapat dilihat dari latar belakangnya, skala MOS adalah skala yang digunakan untuk mengukur kekerasan relatif suatu mineral, yaitu seberapa tahan mineral tersebut terhadap goresan oleh mineral lain. Skala ini dibuat oleh Friedrich Mohs, yaitu seorang mineralogi Jerman pada tahun 1812. Dari tujuan pembuatan aplikasi skala MOS ini ada 3, yaitu yang pertama mengetahui tingkat kekerasan mineral secara cepat dan praktis. Yang kedua mengevaluasi daya tahan mineral terhadap goresan atau abrasi. Dan yang ketiga sebagai standar perbandingan agar bisa digunakan dalam dedikasi pemilahan material dan pengujian ketahanan gores. Dapat dilihat dari gambar dan juga data yang telah diambil, kekerasan mineral bisa diurutkan dari 1 sampai 10. Yang pertama, dari yang paling rendah itu talc yang bisa sangat lunak dan juga mudah digores dengan kuku. Yang kedua yaitu gypsum, mudah digores dengan kuku juga. Yang ketiga kalsit, bisa digores dengan pisau atau uang koin. Yang keempat klorid, bisa digores dengan paku baja. Yang kelima ada apatit, yaitu hampir setara dengan kaca. Yang keenam yaitu feldspar, sedikit lebih keras dari kaca. Yang ketujuh yaitu kuarsa, dapat menggores kaca. Yang kedelapan topaz, yaitu keras. Yang kesembilan korundum dengan ketahanan sangat keras. Dan yang ke-10 intan, mineral alami yang paling keras. Dari pemaparan Saudara Nesya, kemudian akan dipaparkan pada Saudara Satrio dan saya sendiri Widya pada aplikasi yang ada di Visual Studio Code. Di sini saya akan menjelaskan tentang gimana cara prosesnya untuk memasukkan data di TK Inter. Di mana di sini kita memasukkan struktur kelas utamanya dulu. Di mana kita membuat dari skala MOS dari tingkat skala 1 yang itu mineral, gypsum, kalsit, fluorid, apatit, ortoklas, kuarsa, topaz, korundum dengan intan secara berurutan dari yang paling lunak sampai yang paling keras. Itu dengan klasifikasi kekerasan, terus contohnya ada dapat digores dengan kuku seperti talc dan sampai intan bisanya digores dengan mineral intan tersebut. Setelah itu kita turun ke bawah, yaitu kita memasukkan warna-warna dari beberapa skala-skala tersebut. Dari yang warna toska hingga warna merah. Di situ agar kita dapat memudahkan melihat semua dari urutan skala MOS tersebut. Dan untuk ke bawahnya lagi, variabel setup-nya itu kita memasukkan beberapa foto. Di mana foto tersebut kita masukkan dari yang talc sampai yang mineral intan kita masukkan. Di sini contoh pertamanya itu dengan warna biru kita masukkan warna talc, di mana kita memasukkan skala MOS tingkat kekerasan mineral white warna biru, di mana foto tersebut kita masukkan ke dalam folder yang sama untuk agar bisa foto tersebut muncul. Lanjut ke bawah, terus ada warna putih, terus dan berurutan sampai warna yang merah. Di sini juga kita bisa memasukkan untuk informasi detail-detailnya kita bisa memasukkan di mana seperti huruf dari aplikasi tersebut sampai yang skala tersebut bisa kita ubah-ubah dari yang dari lunak ke keras, dari keras ke lunak bisa kita ubah-ubah. Terus lanjut ke bawah. Nah, di sini adalah frame untuk tombol, di mana bacaan untuk frame gambar dan tombol di sini kita memasukkan agar bisa jika tulisan kita
klik di aplikasi tersebut akan memunculkan langsung gambar dan penjelasan dari mineral tersebut. Misalkan kayak nanti talk kita klik langsung memunculkan gambar dan penjelasan tentang si gambar talk tersebut dan penjelasan-penjelasannya. Terus ke bawah. Nah, yang ini kita memasukkan beberapa fitur lagi, yaitu kuis mineral, di mana kuis tersebut kita masukkan agar dari aplikasi tersebut ini bukan hanya untuk menjelaskan suatu mineral tersebut itu aja gitu loh. Jadi kita menginovasi aplikasi ini agar kita ada latihan soal tersebut juga dari aplikasi tersebut gitu loh. Nah, bawah. Nah, ini adalah folder load image, di mana memuat gambar dari folder image tersebut gitu. Kita memasukkan image tersebut dalam satu folder yang kita gabung dalam dari Tinker ini. Folder Tinker ini kita masukkan, kita bikin folder yang gabung agar bisa terbaca dengan aplikasi tersebut gitu. Terus ya ini beberapa contoh folder-foldernya kayak image, OpenPath, image resize 150x150 seperti itu. Dan kita bisa menamai folder-folder tersebut dan memasukkan folder-folder tersebut. Misalkan talk sampai intan gitu. Terus draw mouse scale di sini menggambar skala mouse di kanvas gitu. Terus di sini ada label tambahan skala mouse. Nah, ini di sini dari self canvas ini create teks keras dan teks lunak. Di mana di sini kita bisa lihat scale-nya itu yang keras itu untuk bagian bawah dan lunak itu untuk yang bagian atas gitu loh. Tuh. Show mineral info di sini adalah suatu list untuk memunculkan info dari mineral tersebut seperti memasukkan deskripsi mineral. Contoh mineral talk ini bisa diidentifikasikan bahwa mineral ini gampang tergores oleh kuku gitu. Tuh, ini semua info teksnya. Fakta ini adalah info teks dan fakta-faktanya. Talk digunakan untuk bedak bayi, ini termasuk dalam info dari teksnya tersebut. Insert teksnya, fakta menariknya ini, terus highlight skala yang dipilih ini dari 1 sampai 10. Nah, ini adalah folder untuk membuat di mana kita bisa mengganti-ganti gambar tersebut yang ada di suatu aplikasi tersebut gitu loh. Kita bisa mengupdate gambar tersebut, bisa mereset gambar tersebut gitu. Jadi kita bisa untuk jika kita mempunyai foto dan bagus dari source kita bisa menaruhkan di aplikasi tersebut. Di sini image file-nya ini berupa formatnya PNG, JPEG, JPG, GIF, dan all files bisa. Gitu. Terus kita bawah, nah di sini ada info beberapa, misalkan kita sukses untuk mengimport gambar, ada bacaan sukses, gambar berhasil diubah. Gitu. Dan jika gambar tersebut tidak berhasil digambar, tidak berhasil diupload, itu bertuliskan error, gagal memuat gambar gitu. Nah, ini kita bisa langsung mereset image kembali dan memasukkan lagi ke dalam gambar tersebut. Nah, di sini kita bisa cari gambarnya tersebut berupa file PNG, JPEG, dan GIF. Gitu. Nah, di sini kita bisa ada zoom image, kita bisa nge-zoom penampilan gambar yang ada di tersebut menjadi ukuran besar. Nah, ini ada image di mana gambar tersebut tidak bisa dapat di zoom gitu. Gitu, udah terus
Nah, ini ada bacaan di sini, close button tutup, di mana close button ini tutup di sini, yaitu di saat kita ingin menutup, aplikasi tersebut, kita ada langsung close button, dari situ bacaan tutup. Jadi misalkan kita sehabis membuka aplikasi tersebut, kita bisa main kuis, setelah misalkan kuis tersebut misalkan kita ingin memberhentikan kuis tersebut di tengah-tengah kita mengerjakan, misalkan dari pas saat soal kelima, di situ ada bacaan tutup gitu. Jadi itu aplikasi langsung menutup dari aplikasi tersebut gitu, langsung ke Windows lagi gitu. Ini menyoroti langsung ke aplikasi-aplikasinya, ini warna-warnanya. Terus, nah di sini ada bacaan start quiz yang dimana akan dijelaskan oleh Saudari Widya. Ayu kuisnya yang tadi saya sudah bilang, itu untuk membuat si frame-frame atau label tabel yang kita buat. Kemudian lanjut ke di sini nanti ada tulisan pertanyaan berikutnya itu di tengah-tengah si kuis yang sudah dibuat. Nah, ini kemudian kita akan membuat daftar pertanyaan kuis, di mana kelompok kami menyajikan ada 5 kuis secara random yang nanti bisa kita keluarkan, di mana kuis pertama ini seputar mineral, kemudian lanjut di mana si skala Mohsnya, kemudian kegunaannya, terus komponen-komponen utamanya apa saja. Jadi pada kuis ini apabila kita menampilkan pertanyaan berikutnya, kemudian nanti ada tulisan bahwa Anda itu kalau dia kuisnya berwarna hijau, berarti itu menandakan bahwa skor kita itu benar. Apabila pertanyaan kita itu salah, akan menandakan kuis tersebut berwarna merah, kemudian akan dilanjutkan pada otomatis bertambah jika benar. Lanjut lagi kepada nanti si questionnya terakhirnya itu ada tulisan kuis telah selesai dan skor akhirnya akan diperlihatkan di aplikasi. Jadi nanti apabila Anda benar akan lanjut terus, kemudian skornya nanti akan terlihat. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Deskripsi mineralnya. Nah, di situ tiap mineral tentu saja berbeda deskripsinya. Contohnya dan fakta menariknya gitu. Coba di gipsum. Nah, berbeda. Kalsit, fluorit, apatit, topaz, kuarsa, topaz, korundum, dan intan. Dan di sini tentu aja deskripsinya berbeda di tiap mineralnya itu. Di tampilannya setelah dipencet kuis mineralnya akan tampilan itu seperti ini. Nah, langsung saja ke kuisnya. Mineral dengan skala Mohs 4 digunakan untuk fluoresensi dalam lampu UV. Nah, di sini jika jawabannya benar akan berwarna hijau dan skornya itu akan bertambah 1. Coba pertanyaan berikutnya. Skala Mohs 7. Nah, jika salah, maka akan berwarna merah dan yang benar akan kelihatan juga. Dan skornya itu tidak naik atau tidak bertambah. Berapa menit tingkat keputusan Mohs Intan. Nah, skornya itu bertambah jika benar. Kalsit. Keputusan buku tap dan gipsum. Oke, di situ terlihat skornya 4/5 dan di situ kuisnya itu sudah selesai.